Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laura Anis Putri, mahasiswi dari SIPAM Padang BP 1901 1029. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini berfungsi untuk memegang segala kendali dan pengatur atas kerja jaringan saraf hingga pada sel saraf. Bagian-bagian dari sistem saraf ini ialah otak besar, otak kecil, sumsum tulang belakang, dan sumsum lanjutan. Pada sistem saraf pusat ini juga terdapat sebuah jembatan, yaitu dinamakan jembatan Farrell, yang telah tersusun atas serabut sel yang dapat menghubungkan antara otak kecil bagian kiri dan otak kecil bagian kanan, dan menghubungkan antara otak besar dengan sumsum tulang belakang. Jembatan Farrell ini akan mengantarkan rangsangan di antara kedua bagian yang saling dihubungkan. Pada bagian otak dan sumsum yang merupakan penyusun sistem saraf pusat, terdapat suatu lapisan yang menyelubungi lapisan tersebut yang dinamai dengan lapisan meninges. Lapisan ini terdiri dari beberapa bagian, seperti durameter, yaitu selaput yang terletak pada bagian paling luar dari otak dan melekat pada bagian tenggorok bagian dalam. Selanjutnya ada arachnoid, yaitu lapisan yang berbentuk seperti sarang laba-laba yang menyelubungi bagian otak dan sumsum. Kemudian ada piameter, yaitu lapisan yang terdapat pada bagian dalam dari meninges. Lapisan ini merupakan bagian yang sangat tipis dan mengandung banyak sel darah merah. Selanjutnya ada ruang subarachnoid. Ruang ini berisi cairan yang berguna untuk melindungi otak itu sendiri. Cairan tersebut sebagai cairan cerebrospinal yang nantinya akan melindungi sistem saraf pusat itu dari goncangan dan bisa menyelesaikan semua tekanan otak. Bagian-bagian dari sistem saraf pada manusia mempunyai fungsi yang berbeda-beda, namun tetap saling melengkapi. Bagian-bagian dari sistem saraf pusat itu terdiri dari otak besar. Otak besar itu merupakan bagian dari sistem saraf yang mengandung cairan cerebrospinal yang berada di sekelilingnya yang berguna untuk memberikan makanan otak dan dapat melindungi dari goncangan. Di dalam otak besar ini juga terdapat banyak pembuluh darah yang dapat berguna untuk memasukkan energi. Kemudian ada otak kecil yang berfungsi sebagai pusat koordinasi gerakan antar otot yang terjadi secara sadar, seimbang dan dengan posisi tubuh. Dengan kata lain, otak kecil ialah pusat dari keseimbangan tubuh kita. Selanjutnya ada sumsum tulang belakang yang berfungsi sebagai pusat gerak refleks. Sebab di dalam sumsum tulang belakang ini terdapat saraf sensorik, motorik, dan saraf penghubung. Fungsi lain dari sumsum tulang belakang itu adalah sebagai pengantar impuls dari ke otak. Selanjutnya ada sumsum lanjutan yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh kita, mengendalikan muntah, dan pengaturan beberapa gerakan refleks seperti batuk dan bersin, berkedip, dan selain itu juga sumsum ini berfungsi untuk pusat pernafasan kita sendiri. Sistem saraf pusat atau SSP meliputi otak dan sumsum tulang belakang kan. Keduanya itu merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu kita lindungi. Selain tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang, otak juga dilindungi oleh 3 selaput meninges. Bila membran ini terkena infeksi, maka akan terjadi radang yang disebut meningitis. Ketiga lapisan membran meninges dari luar ke dalam seperti yang pertama itu ada durameter yang terdiri dari 2 lapisan yang terluar bersatu dengan tengkorak sebagai endosteum, dan lapisan lainnya sebagai durameter yang mudah dilepaskan dari tulang kepala. Di antara tulang kepala dengan durameter terdapat rongga epidural. Yang kedua itu adalah arachnoidemeter. Disebut demikian karena bentuknya seperti sarang laba-laba. Di dalamnya terdapat cairan yang disebut liquor cerebropinalis, semacam cairan limfa yang mengisi sela-sela membran
arachnoid. Fungsi dari selaput itu adalah sebagai bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik. Yang ketiga itu adalah piameter, lapisan terdalam yang mempunyai bentuk disesuaikan dengan lipatan-lipatan permukaan otak. Otak dan sumsum tulang belakang mempunyai 3 material esensial, yaitu yang pertama badan sel yang membentuk bagian material kelabu yang disebut dengan substansi grisia. Yang kedua itu adalah serabut yang membentuk bagian materi putih yang disebut dengan substansi alba. Yang ketiga itu adalah sel-sel neurogia, yaitu jaringan ikat yang terletak di antara sel-sel saraf di dalam sistem saraf pusat. Otak itu mempunyai 5 bagian utama. Yang pertama itu ada otak besar, disebut dengan cerebrum, otak tengah, mesencephalon, otak kecil, cerebellum, dan sumsum sambung, medulla oblongata, dan jembatan Farol. Otak besar itu adalah bagian yang paling menonjol dari otak besar, adalah otak depan, yang terdapat di bagian depan. Otak besar ini terdiri dari 2 belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Dari setiap belahan mengatur dan melayani tubuh yang berlawanan, yaitu belahan kiri itu mengatur dan melayani tubuh bagian kanan. Sebaliknya, yang sebelah kanan itu mengatur dan melayani tubuh bagian kiri. Jika otak belahan kiri mengalami gangguan, maka tubuh bagian kanan yang mengalami gangguan, bahkan sebaliknya. Tiap-tiap dari belahan otak besar yang disebutkan di atas menjadi 4 lobus, yaitu frontal, parietal, occipital, dan temporal. Antara lobus frontal dan lobus parietal itu dipisahkan oleh sulcus centralis atau celah Rolando. Otak besar itu tersusun atas 2 lapis, yaitu lapisan luar disebut korteks dan kemudian ada lapisan dalam. Lapisan luar itu merupakan lapisan tipis yang berwarna abu-abu. Lapisan ini berisi badan sel. Permukaan lapisan korteks ini berlipat-lipat sehingga permukaannya menjadi lebih luas. Lapisan korteks ini terdapat berbagai macam pusat saraf. Kemudian lapisan dalam. Lapisan dalam ini merupakan lapisan yang berwarna putih. Lapisan dalam banyak mengandung serabut, yaitu dendrit dan neurit. Otak besar itu merupakan pusat saraf utama karena memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengaturan semua aktivitas tubuh, khususnya berkaitan dengan kepandaian atau inteligensi, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Secara terperinci itu, aktivitas tersebut dikendalikan pada daerah yang berbeda. Di depan celah tengah itu atau sulcus centralis terdapat daerah motor yang berfungsi mengatur gerakan sadar. Bagian paling bawah pada korteks motor tersebut mempunyai hubungan dengan kemampuan bicara kita, dan daerah anterior pada lobus frontalis berhubungan dengan kemampuan kita berpikir. Yang di belakang yaitu posterior sulcus centralis merupakan daerah sensori. Pada daerah ini berbagai sifat perasaan dirasakan kemudian ditafsirkan. Daerah pendengaran terletak pada lobus temporal. Di daerah ini kesan atau suara diterima dan diinterpretasikan. Daerah visual atau daerah penglihatan kita nih terletak pada ujung lobus occipital yang menerima bayangan, dan selanjutnya bagian itu ditafsirkan atau pusat pengecapan dan pembauan itu terletak di lobus temporal bagian ujung anterior. Area di otak besar yang juga penting itu adalah hipotalamus dan talamus. Hipotalamus itu merupakan daerah kecil yang terletak di dasar otak besar dan memiliki berat beberapa miligram. Hipotalamus itu berperan sebagai pusat pengatur homeostatis tubuh kita ini. Misalnya berkaitan dengan pengaturan suhu tubuh, rasa haus, rasa lapar dan kenyang, pengeluaran urin, dan pengaturan hormon dari kelenjar pituitari,
bagian anterior dan posterior, serta perilaku reproduktif. Itu merupakan dari fungsi atau peran dari hipotalamus itu sendiri. Sedangkan talamus ini terletak di sebelah atas dari hipotalamus ini, yang berperan sebagai stasiun relay untuk informasi sensori yang dikirimkan ke otak besar. Jadi talamus akan menyeleksi dan menyalurkan impuls-impuls sensori yang penting menuju otak besar, pencernaan, pernapasan, dan lain-lainnya. Kemudian ada lapisan mesodrem, disebut juga dengan lapisan tengah. Lapisan ini akan berubah menjadi struktur kerangka dan otot. Kemudian ada lapisan eksodrem, disebut juga sebagai lapisan luar. Lapisan ini berubah menjadi permukaan kulit, rambut, sistem saraf, termasuk organ persepsi atau indera. Setelah ini berkembanglah sistem saraf pada otak dengan cara neurulation, yaitu saat eksotrem melipat tubuhnya untuk membentuk tabung saraf atau neural tube. Tabung saraf kemudian terdiferensiasi kembali menjadi subdivisi otak depan, otak tengah, dan sumsum tulang belakang. Kemudian kita membahas tentang otak tengah. Otak tengah itu terletak di depan otak kecil dan jembatan farol itu sendiri. Di depan otak tengah itu terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Bagian atas atau dorsal otak tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata sehingga penjipitan pupil mata, dan juga merupakan pusat pendengaran. Otak tengah manusia cukup kecil dan tidak menyolok. Terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Bagian terbesar dari otak tengah itu sendiri adalah vertebrata lobus opticus yang ukurannya berbeda-beda. Otak tengah yang telah aktif dapat memancarkan gelombang otak dengan lebih kuat dibandingkan dengan otak tengah yang belum diaktifkan. Otak tengah yang aktif juga dapat menjadi penyeimbangan perkembangan antara otak kanan dan otak kiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai otak belakang. Otak belakang meliputi jembatan farol, sumsum lanjutan, dan otak kecil. Ketiga bagian ini membentuk batang otak. Jembatan farol berisi serabut saraf yang menghubungkan lobus kiri dan kanan otak kecil, serta menghubungkan otak kecil dengan konteks otak besar. Kemudian ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Sumsum lanjutan atau medula oblongata membentuk bagian bawah batang otak serta menghubungkan pons faroli dengan sumsum tulang belakang. Sumsum lanjutan ini berperan sebagai pusat pengatur pernapasan dengan cara meneruskan impuls saraf yang merangsang otak antara tulang rusuk dan diafragma. Selain itu juga berperan sebagai pusat pengatur refleks fisiologi seperti detak jantung, tekanan udara, suhu tubuh, pelebaran atau penyempitan pembuluh darah, gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan. Fungsi lain dari itu tadi itu mengatur refleks seperti batuk, bersin, dan berkedip. Di antara sumsum lanjutan terdapat talamus yang terdiri atas 2 tonjolan. Peranan talamus ini sebagai tempat meneruskan impuls ke daerah sensori pada korteks otak besar untuk disatukan. Selain itu, talamus memiliki hubungan ke berbagai bagian otak sehingga merupakan tempat lalu lintas impuls di antara bagian-bagian otak dan cerebrum. Kemudian kita akan membahas tentang otak kecil. Otak kecil atau cerebellum merupakan bagian terbesar otak belakang. Otak kecil ini terletak di bawah lobus occipital cerebrum. Otak kecil terdiri atas 2 belahan dan permukaannya berlekuk-lekuk. Fungsi dari otak kecil sendiri yaitu untuk mengatur sikap atau
posisi tubuh, keseimbangan tubuh kita, dan koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar. Jika terjadi cedera pada otak kecil dapat mengakibatkan gangguan pada sikap dan koordinasi gerak. Gerakan menjadi tidak terkoordinasi, misalnya orang tersebut tidak mampu memasukkan makanan ke dalam mulutnya sendiri. Sumsum tulang belakang pada otak kecil ini pada penampang melintangnya itu sumsum tulang belakang tampak bagian luar berwarna putih, sedangkan pada bagian dalam berbentuk kupu-kupu dan berwarna kelabu. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang ada bagian seperti sayap yang terbagi atas sayap atas disebut dengan dorsal dan sayap bawah disebut dengan tanduk ventral. Impuls sensori dari reseptor dihantarkan masuk ke dalam sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal, dan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung atau asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensori dan akan mengantarkan ke saraf motor. Pada bagian putih terdapat serabut saraf asosiasi. Kumpulan serabut saraf membentuk saraf itu dinamakan dengan urat saraf. Urat saraf ini yang akan membawa impuls ke otak, yaitu merupakan saluran ascending, dan yang membawa impuls yang berupa perintah dari otak merupakan saluran descending. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya cukupi sampai di sini pembahasannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nonton next video ya dari saya. Maaf apabila materi ini kurang atau kalian kurang mengerti. Di sini saya juga belajar, dan saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.